hukumnya gimana Pak Ustadz jika seorang suami nikah siri tanpa izin istri yang sah, dan jika pernikahan itu telah terjadi, apakah perbuatan mereka dikatakan dosa? Bagaimana jika suami mengambil uang simpanan istri, tapi suami punya alasan karena istrinya boros? Sebagaimana dalam kenyataan yang terlihat begitu banyak terdengar pernikahan siri. Ustaz Somad, yang tadi saya nggak jelas, tapi yang ini jelas perasaan. Kira-kira hukumnya gimana Pak Ustadz jika seorang suami nikah siri tanpa izin istri yang sah, dan jika pernikahan itu telah terjadi, apakah perbuatan mereka dikatakan dosa? Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, ada ijab dan qabul, maka nikahnya sah secara hukum fikih. Kalau nggak percaya sama saya, tanya sama Ustadz Lutfi Godal dari kantor urusan agama. Tapi secara negara nikahnya tidak sah. Kenapa tidak terdaftar di kantor urusan agama? Jangan mau nikah siri, karena nanti kalau suaminya pergi nggak pulang-pulang, dia tidak bisa menggugat ke pengadilan agama sampai mati, nggak bisa. Nunggu ninggal baru bisa dia kawin lagi. Jangan mau nikah siri, karena nanti kalau meninggal suaminya, harta dikuasai oleh istri pertama atau mertuanya, dia tidak bisa menuntut karena tidak ada surat. Kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ibu jangan cemas bapak nikah lagi. Kenapa? Karena di Indonesia pakai kompilasi hukum Islam Indonesia, tidak bisa laki-laki menikah di kantor urusan agama kalau tidak ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani materai 6.000 yang sekarang sudah naik jadi 10.000. Makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di sekeliling tempat tidur itu tidak ada kertas, tidak ada pena, dan tidak ada materai. Karena khawatir pas tidur lelap tiba-tiba spontan tanda tangan.
Soalnya tadi siang saya lihat ada orang punya handphone, itu di belakang handphone tuh banyak sekali materai. Dan nanti surat itu dibawa ke kantor pengadilan agama, hakim bertanya, wahai istri pertama, ya Pak Hakim, betulkah ini surat Anda menandatanganinya? Betul Pak Hakim. Dalam penuh kesadaran, betul Pak Hakim. Anda memang betul-betul izin? Jangan tanya lagi Pak Hakim, darahku sudah mendidih. Poligami dalam Islam adalah emergency door, pintu darurat. Masuk saya ke pesawat, lalu pramugari pun memberikan arahan, ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen. All of our passenger, semua penumpang pesawat terbang, di belakang kita ada pintu, di depan ada pintu. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, kapal meledak, masuk ke dalam jurang, maka ada pintu darurat. Perhatikan pintu darurat. Pintu darurat hanya dibuka pada saat emergency. Jelas? Apakah berdosa seorang istri yang tidak memberi izin kepada suaminya untuk berpoligami? Baru aja disebut. Padahal suaminya punya penghasilan yang mapan dan istri lebih memilih untuk berpisah. Ibu saya punya ibu saya namanya Hajjah Rohana. Dia punya ibu namanya Siti Aminah. Siti Aminah itu punya ibu namanya Hajjah Siti Maryam. Hajjah Siti Maryam itu yang menyiapkan. Hajjah Siti Maryam itu yang menyiapkan semua pakaian-pakaian Syekh Abdurrahman ketika Syekh Abdurrahman menikah dengan istrinya yang terakhir, perempuan yang luar biasa. Tapi saya ceritakan itu di tengah keluarga saya, tidak ada satupun yang mengaguminya. Ketika dikatakan inilah jalan yang paling cepat menuju surga, banyak jalan yang lain. Kalau ibu sanggup, ibu mampu, maka jalanilah. Tapi kalau tidak mampu, maka jangan dijalani. Hidup ini singkat. Jangan hidup dengan penuh keterpaksaan. Ketika kita mati menghadap Allah, yang setia menemani kita hanya amal soleh, bukan somat.
Jadi kalau siap, teruskanlah. Kalau putih, katakan putih. Kalau hitam, katakan hitam. Kalau padi, katakan padi. Kalau beras, katakan beras. Jangan hari ini putih, besok hitam, berubah-ubah. Istiqoroh 2 rakaat, usolli sunnatal istiqoroh, izin poligami lillahi ta'ala. Kalau memang sanggup, berikanlah. Kalau tidak sanggup, katakan baik-baik, aku tak sanggup bang. Jelas? Insya Allah saya memberikan yang jelas-jelas. Saya tidak mau berbunga-bunga, berbola-bola. Sudah bertahun-tahun tidak bertegur sapa, tapi satu rumah. Ini namanya satu rumah, 2 hati. Sudah gugat tapi tidak ada keputusan karena tak ada saksi. Akhirnya batal. Apakah saya berdosa sudah bertahun-tahun tidak memberi nafkah zahir dan batin? Yang bertanya ini tak jelas, entah laki-laki entah perempuan. Tapi dari bunyi kalimatnya, memberi mungkin laki-laki. Sebagai laki-laki, kalau kamu suka, kamu teruskan. Kalau tidak, kamu punya keputusan. Sebagai perempuan, kalau kamu suka, kamu teruskan. Kalau tidak, maka perempuan punya hak, namanya hak khulu. Kalau laki-laki punya hak, namanya tolak. Kalau perempuan punya hak, namanya khulu. Punya suami pecandu narkoba, pezina, pemabuk, selingkuh, pulangnya nggak jelas, baunya setengah setan. Lalu kemudian ibu takut karena dia berkata, surga di bawah telapak kaki papa mah. Pembodohan luar biasa. Tapi katanya perempuan yang minta cerai bergoncang tiang aras kalau suaminya soleh, hanya karena tidak bisa memberikan istana, lalu ibu menggugat. Itu yang tiang aras bergoncang karena Allah marah. Adapun suami yang begini, kalau ibu gugat, jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak bergoncang. Tapi dalam Islam ini alternatif terakhir, bukan stasiun yang pertama. Prosesnya panjang. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediasi. Sebelum mediasi, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
orang-orang yang kamu khawatirkan khusus, fa'izuhunna, nasihat. Nasihat nggak mempan. Farriquhum fil madaji, bisa tempat tidur nggak mempan. Wadribuhun, tidak mempan. Baru mediasi tak juga mempan. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Tapi prosesnya panjang, bukan dikit-dikit mengamuk, marah tak tentu arah. Jangan marah, cepat marah, nanti kamu lekas tua. Bagaimana jika suami mengambil uang simpanan istri, tapi suami punya alasan karena istrinya boros, dan uang tersebut digunakan untuk membeli aset untuk keluarga mereka sendiri? Apakah suami berdosa? Nampaknya banyak istri yang sudah bisa menjawab sendiri, tapi saya tetap menjawab. Ibu punya harta warisan dari orang tua, punya ruko, punya kebun. Bapak juga punya harta warisan orang tua dan hasil kerja. Setelah itu kalian menikah. Apa beda harta bapak dan harta ibu? Di dalam harta bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Di dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Jelas? Ibu punya ruko, ibu punya kebun, ibu punya emas. Sebelum menikah milik ibu. Bapak tidak punya hak apapun terhadap harta itu. Tapi karena bapak ini orangnya kasihan, dia takut ibu shopping terus, akhirnya dia ajak atur, ini kita investasikan ya ma, tapi ibu mesti hati-hati juga, takutnya dia pakai untuk persiapan yang lain. Tapi saya mesti jelaskan bahwa ini punya ibu, ini punya bapak. Kalau tidak nanti orang menganggap perempuan kalau sudah menikah, gelangmu punya saya, tanahmu punya saya, rukomu punya saya, karena surgamu di bawah tapak kaki saya. Pembodohan. Perempuan mesti mengerti mana hak dia dan mana kewajiban dia, karena Allah mengangkat harkat, derajat, martabat perempuan. Wa amruhum syura bainahum. Kalau mau investasi, mau beli barang, uang ini dibelikan supaya ibu tidak boros, mesti diputuskan secara musyawarah, dan surat menyuratnya jelas. Ini punya ibu, punya bapak, atau mau dibuat atas nama anak, supaya tidak terjadi silang sengketa di masa akan datang.
Jelas.